Ini dia. Kalau Dybala bisa main 90 menit tanpa cedera, gue rasa Roma udah pasti menang. Bukannya sombong, handball. Handball. Jelas banget. Tapi wasit Anthony Taylor tidak sama sekali tidak memberikan penalti. Bahkan tidak melihat VAR. Jadi menurut gue ini satu kesalahan besar bagi Anthony Taylor. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini membahas mengenai final UEFA Europa League yang sudah berakhir ketika Sevilla menjadi juara untuk ketujuh kalinya, mengalahkan AS Roma dengan adu tendangan penalti dengan skor 4-1. Di atas kertas, memang Sevilla menang atas AS Roma. Tapi tentunya harapan besar bagi Romanisti untuk meraih gelar juara pertama UEFA Europa League musnah atau sirna setelah tentunya ada banyak kontroversi yang terjadi. Di sini gue ngomong sebagai Romanisti, tapi gue mencoba untuk objektif. Meskipun gue coba tanya beberapa orang, memang final itu final yang seru. Hanya saja ada beberapa cacat dari kepemimpinan wasit Anthony Taylor yang membuat pertandingan jadi tidak menarik. Gitu. Jadi ada cacatnya, ada cerita yang bisa dibahas panjang lebar. Gue kecewa, tapi gue mencoba untuk memberikan opini ya mengenai pertandingan antara Sevilla menghadapi AS Roma. Ini pertandingan ditunggu-tunggu karena perjalanan Sevilla menuju ke final juga tidak kaleng-kaleng. Mereka mengalahkan Manchester United, mereka mengalahkan Juventus, dan mereka adalah penguasa Liga Malam Jumat. Jadi memang pantas mereka diunggulkan. Tapi menghadapi AS Roma yang memiliki Jose Mourinho yang 5 kali final Eropa, 5 kali menang, 5 kali juara, ini tampak terlihat nervous. Dari mulai kedatangan sampai pertandingan babak pertama, jelas banget bahwa Sevilla ini nggak sedikit takut lah menghadapi Roma. Mereka nggak yang underestimate. Terlihat, kita bahas dulu ya. Ini di starting line up dari AS Roma, gue rasa ini tim terbaik yang dimiliki AS Roma minus Rekasrov. Jadi kalau Rekasrov bermain di bek kanan, ini akan menjadi pemain tim terbaik yang dimiliki oleh AS Roma. Dalam 2 tahun terakhir hanya belanja 7 juta, hanya banyak pinjam pemain, dan tidak banyak pemain cadangan, gue rasa sebuah prestasi besar untuk Jose Mourinho. Jadi kalau banyak yang bilang Jose Mourinho sudah habis, gue rasa enggak ya. Dia mampu berada di tim yang tidak terlalu banyak belanja, tapi dia bisa membawa tim ini 2 kali back to back. Final Eropa. Tahun lalu juara UEFA Conference League, tahun ini finalis UEFA Europa League. Masih ada 1 tahun lagi yang gue kabarnya Jose Mourinho akan stay. Nah, tapi kita bahasnya nanti. Kita bahas dulu pertandingan ini ya. Rui Patricio penjaga gawang itu sudah pasti pilihan. Karena VR merupakan penjaga gawang yang jauh dari skill dari Rui Patricio. Jadi emang jauh. Jadi Rui Patricio pasti pengalamannya juga berbicara. Di belakang ada Smalling, kemudian ada Ibanez, dan juga ada Mancini. Ini yang terbaik. Meskipun ada Llorente, tapi menurut gua ini 3 pemain yang sudah siap digempur lah. 30 hari 30 malam digempur oleh lawan, jadi udah siap. Kemudian di tengah Brand Cristante dengan Matic, menurut gue ini yang terbaik. Jadi tidak ada lagi yang lebih baik daripada ini. Mau Wijnaldum, mau Kamara, nolah. Yang terbaik adalah Matic dan Cristante. Di kanan saya ke Zelik. Memang menurut gue lebih suka Rekasrov. Rekasrov tuh lebih bagus dalam penyerangan. Kalau Zelik lebih banyak bertahan. Ini mungkin yang dipersiapkan oleh Mourinho adalah untuk bertahan ya di sisi kanan. Dia terbukti main bagus. Di kiri Spinazzola lah, tidak ada pilihan lagi. Soleski masih cadangannya dia. Kemudian di depan ini dia. Kalau Dybala bisa main 90 menit tanpa cedera, gue rasa Roma udah pasti menang. Bukannya sombong, karena memang Dybala itu magnet bagi 2 pemain lawan. Dan dia pintar membuka ruang, dia juga eksekutor. Kalau dia normal, fit 90 menit, gue rasa juara. Ini untuk ketiga kalinya dia nangis di final. 2 kali Liga Champions bersama Juve, 1 kali bersama dengan Roma.
pemain yang belum nggak dapat hokinya, tapi dia juara dunia bersama dengan Messi ya. Terus Pellegrini main juga bagus. Semakin hari semakin bagus, Kapten. Ini yang banyak yang tidak suka dengan Lorenzo Pellegrini. Ya, kalau dibandingkan dengan Totti atau De Rossi jauh ya, jiwa kepemimpinan. Tapi ini skill. Ini pemain Italia yang jarang gaya seperti ini. Dan Tammy Abraham. Tammy meskipun tidak setajam musim lalu, tapi gue rasa dia pemain yang memberikan segalanya. Gue tuh senang lihat vibes dia gitu kalau di lapangan yang wah gitu. Kayaknya cuma dia doang pemain yang mencoba untuk sama Mancini lah. Hanya dua pemain yang mencoba untuk memberikan semangat lawan. Jadi benar-benar totalitas gitu. Hanya saja memang dia tidak beruntung dalam ciptakan gol musim ini. Tapi disuruh memilih misalnya Tammy stay atau enggak? Menurut gue sih stay. Ini pemain ini punya vibes yang positif untuk tim. Jadi dia bukan orang Italia, tapi dia totalitas untuk ibu kota Italia. Oke, melihat formasi seperti ini, lawan kesulitan juga. Ini Sevilla memang tim yang ngeselin ya, memang menyulitkan kalau di Europa League, karena memang dewanya Europa League. Ada kesalahan dari Mendilibar, pelatih mereka, yang memasang Bryan Gil dengan Oliver Torres di awal. Justru itu tidak berkembang di babak pertama. Mereka tidak bisa menyerang, bahkan mereka tidak satu pun peluang bisa mendekati gawang Roma. Justru ada satu upaya umpan yang sangat baik, gue rasa proses terjadinya gol, serangan balik lawan, mampu diredam, bola jatuh di kaki Mancini terupas cus ke depan. Satu kali buka ruang, dibalas shooting kaki kiri, masuk. Itu gol bagus banget. Di titik itu, gue rasa mati nih Sevilla, menang Roma. Gue rasa tinggal tunggu waktu, nunggu 2-0, habis itu parkir bus. Gempur terus, ternyata gagal. Cetak gol, tambahan, turun minum, 1-0. Tetap Roma. Gue udah lumayan tuh, gue rasa. Ini Roma sudah benar, di jalan yang benar. Hanya saja, gue mikir, kalau sampai ada yang kelelahan, siapa ya? Gue masih mikir nih, El Shaarawy masih ada, aman, masih ada Bove aman. Jadi masih aman gitu. Oke, gue udah yakin babak kedua Roma pasti akan gempur dulu cari satu gol lagi, which is 2-0, habis itu bertahan total. Ternyata yang terjadi, mereka mengganti pemain di awal babak kedua. Itu kunci dari kemenangan Sevilla. Memasukkan dua pemain, Eric Lamela dan Suso, bersama dengan Ocampos dan En-Nesyri. Ini cukup merepotkan Roma. Meskipun hanya satu peluang mereka dan gol, itu gol berdiri dari Roma, tapi menurut gue ini sudah mencoba untuk mengganggu sayap-sayap Roma tidak maju lagi. Spinazzola dan Zelik sudah tidak leluasa lagi maju menyerang. Bahkan Cristante dan Matic lebih banyak bertahan dan dipaksa dapat kartu kuning. Gitu. Ini Mendilibar mampu mengcounter strategi dari Jose Mourinho dengan sangat baik di awal babak kedua. Dan ini kunci dari mereka. Nah, setelah itu malah petaka mulai ada ketika gue lihat Dybala kelelahan. Waduh, ketika Dybala kelelahan maka menurut gue setengah nyawa penyerangan Roma berakhir. Karena apa? Pemain yang seperti dia tidak ada. Pemain yang seperti dia hanya El Shaarawy, dan El Shaarawy pun sepertinya tidak fit, jadi tidak diturunkan. Yang bisa membuka ruang dengan kecepatan, dengan visi bermain cukup bagus, sehingga sulit. Bahkan setelah itu, setelah gol berdiri ya, 1-1, setelah itu gue lihat pergantian pemain juga di lini depan dari Roma. Tammy Abraham ditarik keluar. Tapi yang dimasukkan ada Belotti. Gue tuh, waduh, Belotti emang. Kenapa Belotti ya? Kenapa nggak El Shaarawy aja di posisi itu gitu? Karena Roma pasti kalau duel udara pasti kalah lah gitu. Mereka punya back yang sangat bagus. Jadi menurut gua Belotti juga bukan pilihan yang tepat, tapi tidak ada pilihan lagi. Sehingga ya sudah sampai akhirnya perpanjangan waktu. Di sini gue udah lihat nih, Matic tarik keluar, Pellegrini tarik keluar. Dybala sudah tidak ada. Kalau terjadi adu tendangan penalti, fix Roma kalah. Itu udah ada pikiran gua. Cuma gua masih optimis lah, siapa tahu gitu. Tapi ini berapa kali ketika 1-1 itu ada yang kelewat ya. Ada 1-1 itu ada satu momen ketika back Bade handball.
jelas banget. Tapi wasit Anthony Taylor tidak sama sekali tidak memberikan penalti. Bahkan tidak melihat VAR. Jadi menurut gue ini satu kesalahan besar bagi Anthony Taylor ketika dia tidak melihat VAR lah. Dia maksudnya minimal dia nanya ke wasit VAR, ada masalah nggak nih? Karena semua jelas angkat tangan dan diulang-ulang terus di tayangan televisi. Begitu blundernya wasit ini. Dan itu satu. Kedua, setelah itu ada momen di perpanjangan waktu handball juga dari kapten mereka Rakitic yang bisa menjadi kartu kuning kedua untuk Rakitic. Tapi juga tidak diberikan kartu merah bagi Rakitic. Ketiga, ada juga momen ketika pelanggaran dilakukan oleh Eric Lamela yang juga terancam kartu kuning kedua. Itu juga tidak diberikan oleh Anthony Taylor. Jadi menurut gue ini ada beberapa kasus ya yang merugikan bagi AS Roma. Bahkan juga ada yang merugikan sebetulnya bagi Sevilla. Tapi lebih banyak Roma yang dirugikan. Bukan yang gue membela Roma ya. Ini gue mencoba berdiri sebagai orang netral, melihat pertandingan sebagai pengamat. Terus juga kalau yang Tammy Abraham gue rasa enggak ya. Karena dia masih membuang bola, kena bola. Baru setelah kena bola kaki pemain belakang dari Sevilla kena kepalanya Tammy. Menurut gue itu 50-50. Jadi gue wajar kalau nggak dikasih penalti. Tapi yang jelas penalti adalah ketika Bade kena umpan dari Matic, kena Bade, itu harusnya penalti. Sama dua kemungkinan kartu merah dari Rakitic dan juga dari Eric Lamela. Dua pemain itu yang harusnya bisa terkena kartu merah pas perpanjangan waktu. Tapi wasit tidak melihat, padahal jelas banget itu pelanggaran. Dan membuat beberapa kali Jose Mourinho sampai bereaksi ya. Dan bukan hanya Romagnoli ternyata. Gue tanya teman-teman yang di luar pendukung Roma juga mengatakan bahwa wasitnya kacau nih. Kasian Romanya gitu kayak di PHP. Tapi ya ini sepak bola. Kalau kata Matic ke Dybala, that's football. Gitu. Inilah sepak bola gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Kadang ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada yang menang, ada yang kalah gitu. Tapi sebagai mungkin Roma itu bukan Juventus, bukan AC Milan, bukan Inter, bukan MU, bukan Real Madrid yang sering masuk final gitu. Jadi ketika masuk final tuh buat Romanisti itu kayak ini waktunya gitu. Tapi waktunya nggak datang-datang juga gitu. Ya di Serie A kadang dizolimi, di Europa League kali ini juga tidak beruntung. Tapi ya masih ada kesempatan lah, semoga tahun depan di Europa League bisa juara ya. Kemudian pas penalti, gue udah bismillah aja lah. Kalah ini kayaknya soalnya memang penendang Algojo penalti sudah nggak ada. Terus banyak pertanyaan, kenapa harus Mancini? Kenapa harus Ibanez? Gue yakin 1000% ketika Mourinho nanya, siapa yang siap? Mereka doang yang siap. Yang lain pasti, oh no gitu. Pasti nggak bisa. Apalagi pemain muda. Jadi gue udah lihat itu pasti yang nendang pertama adalah Cristante. Itu pasti. Kedua Mancini, ketiga Ibanez. Nah keempat itu El Shaarawy, kelima Belotti rencananya. Cuman belum sampai ke pertandingan ke-45 sudah kalah gitu. Dan Rui Patricio memang tidak bagus kalau adu penalti. Kalau Bono jelas waktu bersama dengan timnas Maroko bagus. Dan gue lihat mereka siap banget ya. Ocampos gol, Lamela gol, Rakitic gol, Montiel gol, meskipun sempat dianulir. Diulang lagi karena pergerakan dulu. Jadi ini memang benar wasitnya kali ini. Ada pergerakan dari Rui Patricio yang membuat penalti harus diulang. Gitu. Jadi pro dan kontra sebagai Romanisti ya gue harus menerima kekalahan ini dan berharap again and again bahwa musim depan akan lebih bagus lagi bersama dengan Jose Mourinho yang sudah mengatakan bahwa stay. Dia mengatakan di satu wawancara, dia bilang saya di sini demi Pellegrini dan Mancini. Sepertinya dia melihat perjuangan yang luar biasa dari kapten ini sehingga dia ingin stay setahun lagi. Semoga beli pemain, at least 1 striker, 2 pemain tengah, 1 pemain belakang, center back, dan 1 penjaga gawang. Jadi gue rasa harus ada 5 pemain yang dibeli ya. Dan itu harus level bagus ya. Di depan levelnya level Dybala, tengahnya level Dybala dong. Dan di belakang levelnya Smalling lah minimal atau Mancini.
level timnas gitu. Belakang penjaga gawang juga harus bagus. Siapa tahu Emiliano Martinez ya kan mau, nah, boleh. Oke, itu paling ke ulasan gue mengenai final UEFA Europa League. Sebagai romantis gue kecewa. Sebagai pengamat bola, gue mencoba untuk realistis bahwa memang final ini menarik, seru. Dan memang terlihat aura juara raja dari Europa League itu terlihat Sevilla. Mereka mampu mengalahkan tim besar lah. Bukan kebetulan mereka menjadi juara. Karena mereka mengalahkan MU, mengalahkan Juve, mengalahkan Roma. Jadi semua tim-tim besar mereka kalahkan. Dan mereka pantas juara. Selamat untuk Sevilla. Dan juga untuk Roma, Romanisti, ayo kita saling menguatkan. Yang menguatkan Romanisti itu sesama Romanisti, karena dari dulu memang gitu. Roma ini jarang juara. Kita juara Europa Conference League aja udah kayak juara dunia, ya kan? Nah, apalagi juara Europa League naik. Harapannya adalah juara Liga Champions, tapi ternyata belum. Takdirnya, kita belum boleh masuk ke Liga Champions. Kalau masuk ke Liga Champions mungkin dibantai. Jadi lebih baik Europa League dulu. Sama Scudetto tahun depan lah ya. Iya dong. Asal beli pemain, 5 pemain. Dan Jose Mourinho sudah stay, jadi harus yakin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Itu ulasan gua. Kalau yang merasa, lu romanisnya jadi ngomong gini ya terserah. Gue cuman mencoba untuk realistis. Bahwa memang Roma pantas kalah, adu penalti kalah segalanya. Tapi kalau dalam 120 menit harusnya Roma bisa menang. Kalau wasitnya benar. Gitu. Tapi sudah. See you when I see you. Piala. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tiada Grosan.